Alhamdulillah ya, kita dapat berkumpul dalam taklim seminggu sekali. Mohon maaf kemarin malam Selasa lalu ada undangan di Peneram, jadi mohon maaf. Sekarang kita baru bisa lagi bertemu di malam Selasa ini. Mudah-mudahan oleh Allah selalu beri kesempatan, sehat, umur yang panjang, hingga setiap malam Selasa kita tetap bisa mengadakan taklim kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Al-Aham. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tauqiril ulama wal kibar wa ahlil fadli, yang artinya bab menjelaskan tentang menghormati para ulama, menghormati orang-orang tua, ya, orang-orang sesepuh kita, tokoh-tokoh masyarakat, juga menghormati wahlil fadli, orang-orang yang punya jasa, pahlawan-pahlawan. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Kata Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamun, apakah sama? Apakah sama, kata Allah, alladzina ya'lamun, orang yang alim, ya, dengan orang yang tidak alim. Ya ulil albab, kata Allah, innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya yang dapat menerima pelajaran hanya orang yang punya akal, punya otak. Artinya bagaimana? Ini Allah bertanya pada kita, apakah orang alim dengan orang bodoh sama enggak derajatnya? Pasti tidak sama, lebih mulia orang alim. Oh, sama-sama pintar. Ada dua orang pintar. Satu pintar dalam agama, kiai. Satu pintar umum, profesor doktor. Ini ulama kiai, enggak punya ijazah, tak tamat SD, tak pernah sekolah, tapi ulama. Satunya pintar profesor doktor. Sama enggak kemuliaannya? Kira-kira Bapak Ibu, siapa yang dicium tangannya? Ini yang kiai tak tamat SD atau yang profesor doktor yang dicium tangan? Kiai, walaupun tak tamat SD. Contohnya siapa? Tahu saya jauh-jauh, Abi sampai sekarang tak punya jasa SD, tak tamat SD, tapi profesor doktor cium tangan. Nah, inilah pentingnya ilmu agama. Coba anak kita sekolah SD 6 tahun, tamat SD 6 tahun. Ini kalau enggak dihitung TK tak usah hitung, nah, SD langsung. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, 9 tahun, tambah SMA 3 tahun, 12 tahun, tambah kuliah 4 tahun, 16 tahun. Lulus S1 jadi apa kira-kira? Bisa enggak baca khutbah? S1 bisa? Belum tentu. Sekarang anak kita enggak sekolah umum, mondok. Anak kita mondok, enggak usah sekolah umum. Umpamanya dia. Ya, atau sambil sekolah umum lah. Hitung anak kita mondok 6 tahun. 6 tahun kira-kira 6 tahun bisa enggak mimpin tahlil mondok 6 tahun? Bisa enggak mimpin tahlil 6 tahun? Bisa. Ditambah 3 tahun jadi 9 tahun. 9 tahun kira-kira baca khutbah bisa enggak? Bisa. Ditambah 3 tahun, 12 tahun. Kalau dia 12 tahun ngapalkan Quran, bisa enggak kira-kira? Memang niatnya mau ngapalkan, bisa enggak hafal Quran? Sangat bisa. Ditambah lagi 4 tahun, 16 tahun. Wah, bisa jadi penceramah kalau 16 tahun. Nah, sekarang sama-sama keluar. Tadi lulusan pondok 16 tahun. Dia tak punya pangkat, tak punya titel, tak punya ijazah. Keluar balik. Yang ini lulusan dari SD, SMP, SMA negeri sampai kuliah S1. Keluar juga balik. Balik membawa pangkatnya. Sekarang terjun dua-duanya ke masyarakat. Kira-kira yang lebih manfaat kena masyarakat yang mana? Yang pondok apa S1? Yang pondok ada tahlil, bisa mimpin. Jadi Bilal, oke. Khutbah, siap. Ngaji, lancar. Ceramah, bisa. Ada acara kawinan, suruh masyarakat, bisa. Ini hebatnya di pondok ini. Makanya di sini Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang yang alim, ulama maksudnya, alim di bidang agama dibandingkan orang yang tidak pintar agama? Ya tidak sama. Makanya inilah pentingnya Bapak Ibu masukkan anaknya ke pesantren. Ya, saya bilang ke santri-santri, udah. Saya dari dulu nih ya, kena Abi, pendidikan umum tuh
memang tidak diajarkan, karena Abi memang tidak diajarkan kepada saya untuk cinta pendidikan umum. Enggak. Contohnya, saya dulu di SD 30 nih. Sekarang kan SD 23, dulu SD 30. SD saya tuh. Saya dulu sering ranking di SD. Saya balik nih, mau bangga Pak, dapat ranking 1 atau ranking 2, balik bawa rapor. Bangga. Bi, dapat juara 1 Bi. Abi, iyalah. Iya. Iyalah. Dingin Pak. Kalau ibu gimana dapat anak juara 1? Oh, juara 1 hebat. Abi, oh iya. Enggak dilihat, rapornya enggak dilihat. Iyalah, simpan kat situ. Mengajarkan saya apa? Enggak cinta, enggak gila pendidikan umum. Tapi kalau agama, jangan macam-macam dapat nilai rendah. Dipelasakan Abi dulu. Raport pondok, ya ulangan pondok, harus nyetor kami. Mana raport pondok? Kok bisa dapat merah? Kok bisa dapat 5? Langsung Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini dulu. Tak apal Yasin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau enggak hafal bahasa Inggris, enggak pintar matematika, enggak tahu bahasa Indonesia, enggak tahu EPS IPA, enggak apa-apa. Begitu pula kita. Alhamdulillah, walaupun orang tua kita ngajarkan dari dulu cuma Al-Qur'an, agama, umum ya belajar juga tapi enggak cinta. Sekarang orang tua sekarang terbalik. Kalau anaknya enggak sekolah umum, waduh, stres orang tuanya. Ayo, berangkat kau nanti tak ada kelas. Tapi sakit demam sedikit disuruh berangkat. Tapi kalau ngaji pondok, udahlah izin ya lah ikut emak aja lah pergi ke mall. Ikut emak ke mall tak apa-apa. Enggak apa-apa. Ngaji tak usah masuk, tak apa-apa. Gitu kan sekali-sekali lah pergi beli bakso, mak ngawarkan mak beli bakso. Coba sekolah umum. Sekolah umum kira-kira ada acara. Mungkin bapak ibu tak mungkin bawa anaknya. Tak mungkin. Karena bahaya, takut tak naik kelas. Makanya nanti kita ajarkan kepada anak kita. Ada orang katakan ini salah. Ada orang katakan gini, pendidikan umum itu sama dengan agama, pendidikan umum dan pendidikan agama itu sama. 50% kita pentingkan agama, 50% kita pentingkan umum. Salah. Enggak sama. Dunia dengan akhirat jangan samakan, beda. Jadi agamanya, andaikan agama, pendidikan agama 99%, umum 1%. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini sebentar. Apa kata Allah? A'maru ummati baina sittin wa sab'in wa ma zada 'ala dzalika fagalil. Umur kita kata Nabi Muhammad antara 60-70. Wa ma zada 'ala dzalika fagalil. Yang umurnya di atas 70 sedikit. Kalau enggak percaya coba lihat di masjid nih. Yang umurnya di atas 70 tahun. Ada enggak kira-kira? Nah, mungkin ada abahnya tuh. Abah 70 lebih kali bayar sama dengan abi. Abah. Kalau lainnya mungkin di bawah, masih di bawah 70. Ini bapak ada 70? Belum ya, Pak Tai belum nih, abah belum. Nah, cuma abah ya, abah Haji Mudahri yang 70 lebih. Nah, satu aja kan, yang ibu-ibu mungkin ada 1 orang 2 orang aja yang umurnya 70 lebih. Sedangkan yang lain kata Nabi, kita yang lain umurnya kita ini di antara 60-70, yang lebih dari 70 sedikit. Artinya kita hidup di dunia tak lama. Paling lama umur 70 tahun, paling lama sekali umur 80 tahun. Setelah itu kita akan diam di akhirat. Sampai kapan? Selama-lamanya. Makanya kita pentingkan akhirat. Dunia nih Pak, kita pelajaran umum nih Pak. Yang penting anak bapak tuh pandai 3 ya Pak, 3 ya. Baca, nulis, ngitung. Betul? Baca, nulis, ngitung. Udah. Contohnya bapak nih. Nih bapak nih. Ini yang banyak, yang sekarang ya alhamdulillah oleh Allah bisa bangun rumah sendiri. Kendaraan semua lengkap, bahkan anaknya dikuliahkan, anaknya dimondokkan. Iya, ini rata-rata kayaknya tak punya ijazah kayaknya. Hah? Tak punya ijazah. Takut SD abah ya tak dapat SD lagi Pak. Tapi hebat abah tuh. Anak-anaknya mondok semua, buat rumahnya cantik-cantik semua. Bayangkan. Ini contoh untuk kita ya Pak. Contoh untuk kita. Untuk tak usah jauh-jauh. Abi ini tak tamat SD. Kelas 5 berhenti, sampai sekarang tak punya ijazah. Tapi jadi dewan anggota DPR 2 periode. Ya, kalau ada dewan-dewan mau berdebat dengan Nabi, mahasiswa, jangan kan mahasiswa, dosen, jangan macam-macam debat dengan Nabi, walaupun tak tamat SD. Ya, artinya bagaimana? Silahkan kita belajar umum, tapi ingat,
Jangan terlalu mementingkan umum hingga kita mengabaikan pendidikan agama. Lebih bagus kita pentingkan pendidikan agama walaupun kita tidak terlalu mementingkan pendidikan umum. Ini yang lebih bagus. Terus, jadi kata Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Ya, tidak sama orang yang alim, ulama dengan orang yang tidak alim. Terus disebutkan dalam sebuah hadis Ibnu Mas'ud dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Ini hadis ini tentang imam solat. Siapa yang berhak jadi imam? Lihat ya, Nabi bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah." Yang berhak jadi imam solat yang pertama orang yang bacaannya fasih, bacaan Al-Qur'annya fasih, lancar, tajwidnya betul, pandang panjang pendeknya betul, lahjah logatnya betul. Ini silahkan jadi imam. Ini yang pertama ya. Bukan karena tua, bukan. Yang lebih tua jadi imam, beda. Yang lebih fasih bacaan Al-Qur'annya, ngajinya lebih bagus jadi imam. Terus kata Nabi, fa in kanu fil qira'ah sawa'an fa'lamuhum bisunnah. Kalau sama-sama pi bagus, umpama di Masjid Al-Khairat ada dua orang nih. Sama-sama bacaannya bagus. Bacaan bagus, suaranya bagus. Bagaimana kalau sama-sama bagus? Kata Nabi, fa'lamuhum bisunnah. Yang lebih alim ilmu hadis. Siapa yang lebih alim di antara mereka? Oh, yang lebih alim siapa? Oh, yang lebih alim si fulan. Silakan dia jadi imam. Terus kalau dua-duanya sama-sama bacaannya bagus, kata Nabi, fa in kanu bisunnah sawaan faqtabuhum hijratan. Kalau dua-duanya sama-sama bagus bacaannya, sama-sama alim ilmu hadis, faqtabuhum hijratan. Yang pertama dulu pindah ke sini. Siapa yang masuk sini dulu? Ini ada dua nih. Ya, suaranya sama-sama cantik bacaannya, sama-sama alim. Oh, tapi siapa dulu yang masuk ke sini? Yang pindah ke sini siapa? Atau siapa dulu yang lebih tua dari dia? Silakan, ini yang imam. Terus jika sama masuknya barengan juga, hijrahnya pindahnya barengan ke sini, apa kata Nabi? Fa in kanu bil hijrah sawaan faqtabuhum siddan. Kalau sama dia, masuknya ke Pontianak, masuknya ke Sungai Jawi, pindahnya sama-sama, maka yang lebih tua umurnya. Kalau umurnya baru sama, kata Nabi, enggak. Faqtabuhum sinnan, maka yang lebih tua. Kalau sama semua, sama bacaannya cantik, sama-sama alim, ya sama pindahnya pun barengan, maka cari yang lebih tua umurnya. Kalau lebih tua umurnya kayaknya enggak sama lah. Ya masa sama-sama tua umurnya? Ada tak kira-kira lahirnya sama? Ya mungkin sama-sama Senin tapi kan beda jam. Ya beda jam, tetap ada yang lebih tua. Silahkan yang lebih tua jadi imam. Wala ya'ummanna ar-rajula fi sultanih, kata Nabi. Janganlah seseorang menjadi imam di daerah kekuasaan orang lain. Maksudnya daerah kekuasaan orang lain gini. Umpamanya bapak sering jadi imam di sini. Lalu satu saat bapak ada acara di Siantan. Solat di masjid. Orang tak ada gak nyuruh dia jadi imam, slow ya dia. Maju ke depan, ayo komat semua, komat, kata dia. Kau bukan kampung kau, bukan masjid kau. Ini tak boleh. Oleh Nabi tak boleh. Umpama ada orang nyuruh kita, umpama kita di kampung lain nih, kita biasa jadi imam di masjid kita. Lalu kita main-main ke kampung lain. Yuk ada orang kena gitu, ayo imam Pak Ustadz. Kita tak usah langsung terima dulu, basa-basi loh. Saya aja kalau ceramah kemana-mana kena orang suruh imam, enggak usah. Yang mana biasa? Imam tetap mana imam tetap? Oh ini sini. Imam tetap, maju. Kalau dia enggak Pak Ustaz, enggak, kami udah tiap hari. Kami ingin Pak Ustaz. Karena Pak Ustaz kami undang. Kalau udah dipaksa mau tak mau kita ngimamkan. Ya, jadi enggak boleh. Kita ngimam langsung main maju aja. Makanya kita harus paham. Ini ada beberapa santri-santri, ya. Ini kalau santri, akhlak santri itu kata orang Madura cedek ngadek. Cedek ngadek maksudnya jangan sok-sok mentang-mentang kau pondok 10 tahun, duduk depan langsung nyelonong ya, duduk depan. Padahal di sini biasa kalau ada acara kan tempat kiai-kiai, tempat ustaz-ustaz yang lebih tua. Ini merasa karena mondok 10 tahun baru datang dari pondok. Ada orang nyuruh langsung ya duduk tempatnya Habib, tempatnya kiai duduk ini. Jangan.
Itu bukan akhlak santri. Enggak apa-apa duduk di luar, duduk luar. Kalau kena tuan rumahnya disuruh masuk, alhamdulillah, itu oleh Allah diberi rezeki muliakan, dimuliakan. Silahkan. Jangan pula langsung ambil mic. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa. Siapa kau ni? Ya. Bukan akhlak gitu ya, bukan. Ini enggak bagus. Terus juga kata Nabi, wala yakun fi baitihi ala takrimihi illa bi'izni. Kata Nabi, enggak boleh kita duduk di tempat yang biasanya orang duduk. Tuan rumah duduk. Umpama kita main-main. Kita main-main di rumah keluarga. Ya kadang-kadang tuh kan kalau pakai kursi itu kan ada satu kursi yang biasa ditempati oleh tuan rumah. Kursi satu. Kata lihat, kadang-kadang ada ciri-cirinya kursi itu. Oh, di depan kursi itu ada bekas kopi, ada kopi segelas, ada HP. Berarti itu tempat duduk dia tadi. Jangan kita duduk situ. Cari kursi lain. Kecuali tuan rumah nyuruh, oh silakan duduk sini, duduk sini. Tak apa-apa. Contoh juga, biasa di masjid ini kan ada orang tempatnya istiqomah. Tahu istiqomah? Tak pindah-pindah. Contohnya Abi. Abi itu kan dari dulu duduknya di pojok. Sampai Abi umroh pun tak ada yang berani duduk situ. Ya, kecuali udah komat baru. Andaikan nih, ya, kalau kita tahu bahwa itu tempatnya orang istiqomah, tempatnya Abi istiqomah di situ, kita yang punya akhlak jangan duduk situ. Kalau kita udah tahu, beda kalau ada tamu enggak tahu, duduk situ, ya, duduk situ, ya. Haram maklum orang tak tahu. Tapi kalau kira-kira tamu itu keluarga kita enggak tersinggung, keluarga kita nih, kita boleh tahu, maaf, keluarga nih tidak tersinggung, Pak, itu tempatnya Abi tuh, ya pindah. Tapi kalau tamu kita tak kenal nanti tersinggung, ya tidak usah, ya biarkan. Ini tempat orang tak usah diambil. Makanya jadilah orang yang istiqomah. Orang-orang zaman dulu para ulama, kalau dia pergi ke satu tempat sampai ke masjid nih, bukan cuma tempat duduknya istiqomah, ya sendalnya tuh istiqomah, simpan di mana ya di situ, tak pindah-pindah. Sampai orang tahu, oh berarti ini sendalnya si fulan. Enggak pindah-pindah. Saking istiqomahnya. Nah, istiqomah artinya selalu dikerjakan, enggak berubah-ubah sampai dia meninggal. Apa kata ulama? Al-istiqomah tanalul karamah. Yang artinya orang yang istiqomah, enggak berubah-ubah, tanalul karamah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan oleh Allah, akan diangkat derajatnya. Ya. Istiqomah dalam bidang apa saja, tapi istiqomah hanya boleh di dalam bidang ibadah kebaikan. Oh Bapak tiap jam 7 pagi selalu istiqomah ngantar telur 10 butik ke rumah saya. Silahkan lanjutkan, bagus tuh. Bagus. Tapi kalau istiqomah tiap jam 7 pagi duduk depan rumah minum bir, kata Mas Toto kan suruh istiqomah. Ini anak tiap pagi jam 7 kan istiqomah lo minum bir. Itu tidak boleh. Itu istiqomah maksiat tak boleh. Jadi yang istiqomah yang dapat kemuliaan dari Allah yaitu istiqomah dalam hal ibadah, dalam hal kebaikan. Terus dalam sebuah hadis yang lain Nabi bersabda, "Wa anhu radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsa manakibina bis shalah." Nabi Muhammad kalau tiap solat beliau ni ngerapatkan asap. Bahkan Nabi Muhammad umpama udah mau ngimam nih, bukan cuma ngomong. Kadang-kadang Nabi sebelum sholat bilang gini, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyata sufuh min tamamis shalah. Sawwu adadilu yarhamni yarhamkumullah." Yang artinya rapikan sop, rapatkan. Semoga yang merapikan sop, kata Nabi, semoga yang merapatkan sop akan diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah, akan ditolong oleh Allah, dilindungi dari segala macam penyakit khususnya virus corona. Orang yang merapatkan sop, ini gara-gara corona sopnya jadi jauh-jauh. Degil. Sop jauh-jauh dengan bininya dekat-dekat. Kenapa tak sekali kau di masjid jauh-jauh dengan orang kau bini kau pun pakai jarak? Jadi kalau tidur pakai jarak, kalau nak cium pakai kayu. Gini-gini kan. Wik-wik. Ya. Macam-macam ya orang ni ya. Pokok gara-gara corona ni dah banyak yang sehat jadi gila, yang gila tambah sehat. Apa kata Nabi? Setiap Nabi solat, yamsa manakibana fi shalah. Nabi Muhammad bilang, rapatkan sop. Bahkan Nabi Muhammad megang pundak-pundak sahabat kena Nabi. Ayo, rapatkan sop, dipegang pundak. Rapatkan. Nabi langsung turun, dirapatkan. Belum rapat, enggak mungkin takbir Nabi. Ini, rapatkan dulu. Terus, wa yaqul istau wa la tahtalifu.
rapatkan, rapikan saf kalian, wala tahtalifu, jangan terpisah-pisah, fatahtalif qulubukum, maka kalau kalian terpisah-pisah akan terpisah-pisah hati kalian. Maksudnya gampang bermusuh. Kalau kita udah kebiasaan Pak, kebiasaan saf kita nih enggak rapat, nanti kebiasaan kita pun bermusuh. Ya, jadi kalau dibiarkan di Masjid Al Khairat nih, tiap sholat enggak ada yang marahkan. Ini safnya renggang sana renggang. Bapak ibu pun tidak ada yang marahkan, tidak ada yang negurkan. Ini nanti kalau dibiarkan terus, ujung-ujung nanti oleh Allah hati kita terpisah-pisah. Kita bisa-bisa bermusuh tanpa terasa. Satu gang bermusuh. Gara-gara apa? Kena balak dari masjid. Kenapa ketika sholat tidak dirapatkan safnya? Jadi gunanya bapak sholat itu merapatkan saf agar apa? Agar hati kita rapat, tambah akur. Kan gitu, mama punya musuh nih, tak baik nih di masjid, ada mungkin salah satu mama tak baik. Ketika sholat itu gunanya. Oleh Nabi kan suruh rapatkan saf. Ya, rapatkan saf. Ini udah mulai sholat. Ini sholat nih. Lalu mama kita terlambat. Kita punya musuh di situ. Ada musuh di situ. Umpamanya. Tapi karena kita dianjurkan untuk rapatkan saf, kita tidak tahu bahwa di sebelah kita di musuh kita. Kita karena keburu terlambat, kita sholat. Allahu Akbar. Ya sholat nih, tak sadar di sebelah ini musuh bebuyutan gitu, tak sadar nih. Udah, assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun betul gak? Assalamualaikum. Ujung-ujungnya kan lama-lama bisa lembut hati kita. Ya, berkahnya sholat ujung-ujungnya kita mau tak mau salaman. Ya kita sadar, ya Allah ngapa aku masih bermusuhan dia? Aku nih sholat di masjid. Masjid tempat mulia, masa aku masih nak musuhan dia? Ujung-ujungnya baik. Ini gunanya merapatkan saf. Terus kata Nabi, liyaliyani minkum ulul ahlam. Ya, mendekatlah orang yang dewasa, kata Nabi. Ini susunan saf, Pak, susunan saf, ya. Yang saf depan dianjurkan orang yang lebih tua. Yang lebih tua. Yang kedua kata Nabi, wanuha. Yang lebih tua dan pandai tentang sholat. Bukan cuma lebih tua tapi tak pandai. Kenapa dianjurkan di belakang imam ini saf pertama? Orang yang lebih tua dan orang yang pintar, yang pandai takut kalau imamnya batal, dia bisa beritahu. Kalau yang di belakangnya budak kecil semua, imamnya salah. Imamnya salah baca ayat. Ya, dia apal yang budak kecil itu apal. Cuma cara beritahu tak beda. Kalau kita kan yang tua ada imam salah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang banyak imam salah nih surah Al-Kafirun ayat terakhir. Ya. Apa gimana? Wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum. Putar-putar tak selesai. Bingung dia. Kalau kita orang tua kan nyaman, tahu. Ya. Yang budak kecil, mana dia tahu cara, dia bilang, "Bang, ngapa kau mutar-mutar? Bang salah tuh, Bang," kata dia. Rosak ujung-ujung sholat lari semua. Ya, jadi kata Nabi Muhammad, ya tsummal ladzina yalunahum. Susunan saf yang benar di belakang imam saf pertama ini orang yang lebih dewasa, yang lebih tua umurnya, dan juga selain tua dia paham tentang sholat. Takut ketika imamnya salah, ya lebih serokaat, kurang serokaat atau salah, dia bisa beritahu. Terus disebutkan ini pentingnya untuk memuliakan orang yang lebih tua dari kita. Juga anak Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan dari Abdullah bin wa an Abi Yahya diriwayatkan dari Abi Yahya. Beliau berkata, intalaqa Abdullah ibni Sahal wa Muhayyisah ibni Mas'ud ila Khaybar. Suatu hari datanglah Abdullah bin Sahal wa Muhayyisah ibni Mas'ud ila Khaybar, kepada peperangan Khaybar. Wa hiya yauma idzin sulhun. Pada waktu itu adalah waktu damai, tidak ada peperangan. Fatafarraqa, maka keduanya berpisah. Fa'ata Muhayyisah ila Abdullah bin Sahal wa yatashammat fi damih gatilan. Kemudian Muhayyisah datang kepada Abdullah bin Sahal, sedangkan beliau, Abdullah bin Sahal ini dalam keadaan meninggal dunia, berlumuran darah. Fadamahu fadafanahu. Kemudian oleh Muhayyisah dikuburkan. Tsumma qadimal Madinah. Kemudian Muhayyisah setelah menguburkan Abdullah bin Sahal, kemudian datang ke Madinah. Lalu bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercerita, Nabi, tadi ketika di tengah jalan anak melihat Abdullah bin Mas'ud meninggal dunia, berlumuran darah, lalu saya makamkan. Terus
Fadhahaba Abdurrahman yatakallam. Kemudian thumma qadimal Madinah, kemudian Muhayyisa datang ke Madinah. Fantalaqa Abdurrahman ibn Sahal wa Muhayyisa wa Huwayyisa ibn Mas'ud ila Nabi. Kemudian datanglah Abdurrahman bin Sahal dan Muhayyisa dan Huwayyisa. Ada sahabat Nabi namanya Muhayyisa, ada namanya Huwayyisa, dua beradik. Ya. Kepada Nabi, datang kepada Nabi. Fadhahaba Abdurrahman yatakallam. Kemudian Abdurrahman mulai berbicara kepada Nabi. Dia menceritakan tadi di tengah jalan bertemu dengan mayat yang berlumuran darah lalu udah dimakamkan. Ini Abdurrahman yang mau nyeritakan. Namanya Abdurrahman mau nyeritakan. Fagala. Kemudian Nabi bersabda, "Kabir, kabir," kata Nabi. Jadi ceritanya gini, Pak. Ada 3 sahabat Nabi ketika berjalan di tengah jalan menemukan Abdullah ibn Mas'ud namanya, ya. Siapa? Abdullah, ya. Mana tadi? Abdullah bin Sahal, ya. Menemukan Abdullah bin Sahal tergeletak berlumuran darah meninggal dunia. Lalu oleh mereka bertiga ini dikuburkan. Setelah dikuburkan, mereka datang kepada Nabi. Lalu mereka ini bertiga, Abdurrahman, Muhayyisa, Huwayyisa. Ini Abdurrahman lebih muda dari mereka bertiga. Paling muda ini Abdurrahman. Yang 2 ini lebih tua. Lalu ketika sampai depan Nabi, Abdurrahman mulai nak cerita. Nabi. Tadi ana di tengah jalan, apa kata Nabi? Dipotong. Kabir. Yang lebih tua yang ngomong. Kau diam lo. Ini akhlak. Ya, dahulukan yang lebih tua. Paham? Jadi yang 3 ini kena Nabi, yang ngomong yang muda suruh stop. Diam kau. Kabir. Dahulukan yang tua. Biar yang tua yang kau diam. Ya. Ngapa? Ngormati yang lebih tua. Terus akhirnya, ya, wawa ahdasul gab. Abdurrahman nih masih lebih muda dari dia, yang lebih pantas ngomong yang lebih tua, kata Nabi. Fasakata fatakallama. Akhirnya yang dua-duanya nih yang lebih tua pun berbicara. Nabi lalu bertanya padanya, tahlifun wa tastahiquna qatilakum. Apakah kamu mau bersumpah? Kamu datang ke sini ingin menuntut tadi yang meninggal dunia? Ya, itu kan meninggal dalam keadaan dibunuh, ya, dibunuh. Apakah, kata Nabi, apakah kau datang ke sini ingin mencari siapa yang membunuh temanmu tadi itu, kata Nabi. Nah, jadi artinya bagaimana? Dari hadis ini menceritakan pentingnya kita menghormati orang yang lebih tua dari kita dalam segala hal. Contoh kalau ada undangan. Ya, ada undangan nih. Nih kita duduk. Ini samping kita orang lebih tua dari kita, bukan orang tua kita, lebih tua dari kita. Ini ada kobokan. Jangan kita basuh dulu. Ini akhlak yang baik. Kita ambil lo kobokan, berikan orang lebih tua. Nih Pak, basuh lo. Oh, samping lebih tua lagi, beri. Baru kita. Ini akhlak yang bagus. Dalam segala hal, dahulukan orang yang lebih tua dari kita. Terus disebutkan juga dalam hadis yang lain. An Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma' baina rajulain min qatla Uhud ya'ni fil Gabar. Suatu hari Nabi Muhammad mengumpulkan ada sahabat Nabi yang meninggal perang Uhud. Nah, ini insyaallah yang udah haji, udah umroh nyampe ke gunung namanya Gunung Uhud. Ya, Gunung Uhud tuh Pak besar. Panjang sekitar 7 kilo panjangnya. Gunung Uhud. Kenapa diberi nama Gunung Uhud? Gunung yang bersatu. Jadi beberapa gunung menjadi satu. Nah, disebut Uhud, bersatu, ya, berpelukan gitu ya. Nah, di tengah-tengahnya tuh ada gunung kecil, namanya Jabal Rumat, gunung pemanah. Nah, dulu ada perang, namanya perang Uhud. Jadi pasukan Islam tidak banyak, pasukan Islam sedikit, ya kurang lebih mungkin 1000. Sedangkan pasukan musuh, pasukan kafir Quraisy itu puluhan ribu. Nabi pun punya teknik. Jadi oleh Nabi, ini gunung Jabal Rumah, gunungnya kecil, gunung pemanah. Sebagian sahabat oleh Nabi disuruh berada di atas gunung, Pak. Di atas gunung. Ya. Untuk apa gunanya? Nanti kalau pasukan kafir datang, nyaman dipanah dari atas gunung. Kan enak tuh. Tak bisa lari itu banyak mati. Akhirnya siap. Sedangkan Nabi Muhammad ada di bawah. Jadi dibagi dua di pasukan. Sebagian ada di atas gunung, pasukan pemanah. Sebagian berperang di bawah gunung. Panglimanya siapa? Panglimanya langsung Nabi. Nabi langsung ikut perang, Pak. Nabi ini bukan cuma presiden, di atas presiden, memimpin beberapa negara.
Kalau pemimpin sekarang tak ada, kalau ada perang. Pasukan keluar, berangkat. Dia kelon-kelon dengan bini. Nunggu telepon dia. Ya, berapa yang mati, tambah lagi, kirim lagi pasukan. Nabi Muhammad tak ada, Nabi Muhammad memimpin langsung. Lalu Nabi Muhammad bilang gini, yang di atas gunung, ya, ndak boleh turun. Terjadi apapun di bawah gunung, jangan ada yang turun, kata Nabi. Awas, dengarkan, kata Nabi. Terjadi apapun di bawah gunung, walaupun terjadi padaku apapun kepadaku, jangan ada yang turun. Siap Nabi. Akhirnya udah siap-siap di atas gunung, siap. Nabi dengan pasukan muslim yang tidak banyak nunggu di bawah. Datang pasukan kafir, Pak. Ya, berpuluh-puluh kali lipat ramai. Yang menurut akal manusia tak mungkin menang. Ya. Akhirnya nyerbu, Nabi pun berperang. Nabi perang. Di atas gunung memanah, Pak. Dipanah tuh. Oh, dipanah. Ya, panah dari atas tak bisa lari, Pak. Ya. Akhirnya banyak mati. Beberapa orang kafir banyak lari, Pak. Lari tunggang langgang, ya. Lari tunggang langgang. Yang di atas gunung, ya, melihat di bawah pasukan kafir lari tunggang langgang, meninggalkan apa? Meninggalkan hartanya. Kan zaman dulu nih, Pak, kalau perang tuh ndak langsung pasukan nyerang di kota, ndak. Janji loh. Ada utusan. Ya, umpama Siantan nak perang dengan Sungai Jawi, ceceknya nih ya. Umpama ya, naudzubillah, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah semua. Cence-nya. Jadi ada utusan dari Siantan pergi ke Sungai Jawi. Nanti Sungai Jawi dengan Siantan nak perang di mana tentukan. Oh, kita cari lapangan besar. Di mana lapangan besar? Di sana, di Singkawang. Nah, zaman dulu. Oh iya, siap, kita ketemu ya. Tanggal sekian. Oke, nak perang nih bukan main langsung bertapuk-tapuk nyerang tak ada. Ini orang hebat nih, orang berani semua nih. Akhirnya mereka berangkat bawa bekal, Pak. Orang zaman dulu kalau berangkat nih, berangkat perang tuh pakai kuda yang mahal. Cincin-cincinnya kalau gitu nih, mobil sekarang Alphard yang miliaran. Mereka pun gitu, pakai unta yang mahal, bekalnya banyak. Ya, emas, ya, makanan semua banyak bekal-bekalnya. Termasuk pedangnya tuh, Pak. Pedangnya kalau sekarang mungkin ada permata-permatanya miliaran harganya. Tamengnya pun gitu. Jadi ketika dipanah banyak mereka lari. Ya, ndak sempat pedangnya dibuang. Ya, biar tak berat lari, biar gampang dibuang nih topinya yang mahal tuh. Biar tak berat lari, dibuang baju besinya. Mereka lari tunggang langgang, tak sempat dah. Ya, tak sempat pakai kuda dah, lupa dah kudanya lari. Banyak yang ditinggalkan di situ. Kuda harga miliaran, pedang miliaran, emas dan lain sebagainya. Yang di atas gunung ngelihat, Pak. Ini bala ni banyak harta perang. Lupa mereka lupa pesan Nabi tak boleh turun mereka, Pak, turun. Hanya sisa beberapa orang ya di atas. Ketika mereka turun sibuk, ya, ngambil harta rampasan perang. Ada ngambil kuda, kuda punya kuri, kata dia. Ini punya kuri, berebut-rebut. Pasukan kafir dari jauh melihat. Mereka sibuk dengan harta rampasan perang nih. Di atas gunung sisa beberapa orang, 2-3 orang ya. Akhirnya pasukan kafir mutar, Pak. Mutar, ribuan pasukan mutar, naik di atas gunung. Yang sisa 2-3 orang dibunuh. Abis yang di bawah, yang tidak siap apa-apa, sibuk dengan urusan dunia, akhirnya dipanah semua. Ya, meninggallah di situ 313 sahabat Nabi di situ tuh ya, kurang lebih. Termasuk Nabi, Pak, kena, Pak. Nabi Muhammad kena panah, Pak. Sampai ada sahabat Nabi ini saking banyaknya panah, ya. Sahabat Nabi ini, Pak, ketika Nabi panah, ribuan panah, Pak. Sahabat Nabi meluk Nabi, Pak. Peluk Nabi. Ini panah ribuan di badannya, Pak. Yang penting Nabi selamat. Aku meninggal tak apa-apa. Yang penting Nabi selamat. Ini orang zaman dulu, Pak. Peluk Nabi. Ini ribuan sampai meninggal, Pak. Bapak pun gitu. Kalau ada nyerang saya, peluk saya. Ini walaupun Bapak cucu tak apa, yang penting Mas Toto selamat gitu ya. Ini lari pula, biarlah Mas Toto matilah. Yang penting aku selamat ketika. Jadi akhirnya Nabi pun, Pak, itu Nabi sedih, Pak, nangis Nabi, Pak, ya. Bukan nangis karena luka-luka, enggak. Nangis karena banyaknya meninggal sahabat Nabi. Setelah itu, Pak, Nabi pun berjalan. Nabi menemukan 2 orang ya sahabat Nabi yang terbunuh pada perang Uhud itu. Nabi makamkan, Pak, Nabi makamkan di satu lubang. Karena saking banyaknya udah gak sempat buat lubang dah. Kalau terlalu lama buat lubang takut berubah, ya. Berubah baunya nih. Padahal sebenarnya mereka mati syahid, Masya Allah, ndak hancur badannya.
Akhirnya ketika dikuburkan oleh Nabi, ya, tsumma yaqul ayyuma aktsaru akhdan lil Quran. Nabi bertanya, ini ada 2 sahabat Nabi yang meninggal waktu Uhud, mau dimakamkan di satu lubang. Nabi tanya, ini dia berdua nih, siapa yang lebih ngerti, yang lebih pintar ilmu agama, yang lebih pintar ilmu Al-Quran? Siapa yang lebih alim dari dia berdua? Kata sahabat, oh ini Nabi, ya, ini yang lebih alim. Akhirnya kena Nabi, yang lebih alim ini dimasukkan dulu ke dalam lubang, baru selanjutnya. Ngapa? Itu Nabi ngajarkan pada kita juga, selain kita memuliakan orang lebih tua, memuliakan juga para ulama, para orang yang lebih alim dari kita. Contohnya gimana? Contoh kan di sini, kalau sini udah ada istiadat kita, masya Allah, warga Sungai Jawi kan, ya, saking muliakan guru-guru kita, orang-orang tua kita, ulama-ulama kita, habaib kan, dibedakan kalau ada acara di rumah siapa ya, tempat duduknya beda kan, tempat duduknya dibedakan, makanannya pun beda, ya, makanannya gelasnya lebih besar, ayamnya lebih banyak. Bapak tahu saya iri. Ih Mas Toto nih kata dia. Ya, enggak usah iri. Kenapa? Itu ngajarkan kepada kita. Kenapa? Kalau kita biasa menghormati para ulama, kita biasa menghormati orang lebih tua dari kita, nanti anak cucu kita, insya Allah ada salah satu cucu kita, anak kita yang akan jadi ulama, berkah. Ya, tugas kita gitu ya, tugas kita menghormat. Ya, para ulama muliakan, para habaib. Ya, nanti insya Allah oleh Allah ada ya anak cucu kita ke bawah yang bisa menjadi seperti mereka. Ya. Terus mana lagi tadi? Nabi bersabda juga, laisa minna man lam yarham shaghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Kata Nabi, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Jadi yang tua sayangi yang muda, yang muda hormati yang tua. Sekarang terbalik, ya. Banyak yang tua pun tidak sayang ke yang muda, kurang ajar ke. Akhirnya jangan salahkan kalau yang muda pun kurang ajar ke yang tua. Yang tua harus jaga wibawa. Kita ni udah tua pak, tidak muda lagi. Jangan pula main guli dengan budak kecil. Udah berubah masih main guli, itu kau jatuhkan wibawa kau. Bukan kita sombong, tak ada, tapi kita harus tahu diri, bukan umur kita. Ini udah tua, udah punya cucu, punya anak 3, masih main guli. Jangan salahkan kalau budak kecil pun jetit ke kuping kita. Kau apa? Karena bukan masa kita udah selesai, udah lewat dah. Main guli itu lewat. Ya, apa kata Sayyidina Aisyah? Di sini. Nabi bersabda dalam hadis yang lain, anzilun nas manazilahum. Kata Nabi, tempatkan orang di tempatnya masing-masing. Tempatkan orang di tempatnya masing-masing. Oh, kalau kita umpamanya ya bertemu dengan ulama, ya kita hormati karena dia jadi ulama. Bertemu dengan budak kecil, kita sayangi mereka. Ya, sayangi mereka. Bukan sayangi mereka pun, kita pun ada budak kecil main guli, kita main guli, bukan. Sayang mereka umpama dia tengah main guli, kita beli permen. Nih, bagi permen. Itu sayang. Bukan ada budak main gelayang, kita pun ikut main gelayang. Itu sayang apa nama itu ya? Terus disebutkan juga dalam hadis yang lain. Ma akrama, ini nih Nabi bersabda, ma akrama syabun sayhun li sinni illa qayyadallahu lahu man yukrimu inda sinni. Yang artinya, tidaklah seorang pemuda menghormati orang yang lebih tua kecuali Allah akan balas dirinya, nanti dia akan dihormat di waktu tuanya. Jadi ini yang muda-muda, kalau kita menghormat yang tua-tua, ini banyak orang lebih tua dari kita, kita hormat, bukan hormat gini kalau ketemu hormat, bukan gitu. Ya maksudnya hormat tak usah kurang ajar. Ya kalau dia nak berjalan lah lewat, suruh lewat lo, permisi, assalamualaikum. Ya permisi itu namanya ngormat. Kalau kita biasa menghormati orang lebih tua dari kita, apa kata ini hadis Nabi? Nabi bilang, qayyadallah, maka Allah akan membalas nanti ketika dia sudah tua, dia akan dihormat oleh orang-orang yang muda. Tapi sebaliknya, kalau kita masa mudanya udah kurang ajar kepada orang lebih tua dari kita, sakit nanti kau lebih tuanya nanti. Ya, ini orang sekarang gitu, Pak. Ada orang bahkan, Pak, dia ke orang tuanya sendiri tidak sayang. Seorang tuanya sendiri tidak hormat. Saya pernah bawa, Pak, jamaah umroh. Ini jamaah umroh, dia berdua dengan emaknya.
Saya kira Masya Allah, dia ni sayang ke emak ni. Saya kira sampai dia bawa umroh emaknya, Pak. Rupanya apa ada, Pak? Dia bawa umroh emaknya ni, kebetulan dia punya adik beradik kaya. Yang paling miskin dia. Yang paling miskin. Akhirnya kena adik beradiknya, emaknya diumrohkan. Adik beradiknya udah umroh semua, udah haji, dah kaya. Emaknya diumrohkan, dia suruh ngawankan emaknya. Cuma dia nih, Pak, inilah kata Nabi Muhammad, banyak orang miskin masuk neraka. Kenapa? Karena sombong. Sombong dengan kemiskinannya. Kalau orang kaya sombong wajar, orang kaya. Ada yang nak disombongkan. Dia pakai mobil sombong. Kau miskin pakai sepeda engkol sombong. Apa yang aku banggakan? Paham? Tandanya orang miskin sombong ni, Pak, tandanya apa? Ketika dia diberi sedekah dari tetangga, ya dibuang. Untuk apa? Ya, kayak aku orang miskin ya. Tak bersyukur. Ya, ada tetangga biasanya ndak ngundang dia acara, marah. Ini orang-orang tak bersyukur. Ya, orang miskin sombong. Orang mau bantu dia tak mau, gengsi. Ya, udah tahu dia tak mampu tapi sombong. Ya, bukan kita dianjurkan miskin malah menghinakan diri, enggak. Maksudnya jangan sombong. Kalau ada orang bantu kita, umpama rumah kita hancur lebur dari Pak ya, atap bocor, tetangga kita Masya Allah baik, dia punya baru robohkan rumah, ada sisa-sisa seng, sisa-sisa kayu, diberikan kita terima, alhamdulillah, makasih. Jangan pula kau apa pula kau beri, aku mampu, sana-sana berikan orang lain. Ya Allah, ini calon neraka nih, miskin sombong. Ya, kadang-kadang ada gitu tuh, Pak. Nah, jadi kata Nabi Muhammad sini apa tadi? Apa tadi cerita itu? Lupa jadi. Sampai apa tadi? Umroh. Dia nih, Pak, bawa emaknya terpaksa. Rupanya nih, Pak, dia nih ndak sayang kepada emaknya. Emaknya cerita pada saya, ini Pak Ustadz, anak saya nih alhamdulillah, berapa aja anaknya lupa saya, semuanya Masya Allah. Ya, dia sangat sayang pada saya dan alhamdulillah ekonominya tambah kaya. Makanya saya diumrohkan. Inilah anak saya paling miskin, Pak Ustadz. Dia diumrohkan oleh dek beradiknya untuk bawa saya. Ya, untuk bawa saya, Pak Ustadz, tolonglah nasihatkan dia, Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan dia bisa. Ya, bukan saya nak gila hormat, tak ada, Pak Ustadz. Saya sebagai orang tua dia, emak dia satu. Tak peduli, Pak Bu. Ya, emaknya kurang sehat, malah kita yang disuruh. Ya, biasa kan kalau umroh, kalau ada orang dua, anak dengan emak, itu anak yang ngurus emak. Dia malah, Pak Ustadz, kalau emak saya nak ke masjid, Pak Ustadz bawakan ya. Kalau emak saya nak jam makan, Pak Ustadz bawakan ya. Apa pula tugas saya? Ya, kalau bawa dengan emak kau ya berdua. Ini sekali bawa jamaah 100 orang, anak ngurus semua. Ada yang stroke, ya tidak dorong nak bawa emaknya. Mendinglah ada duit tambah 10 juta, mendinglah. Tak ada duit tambah apa. Ya kita tetaplah ya. Sampai emak ni bilang pada saya nih, ya Allah Ustaz, saya sedih umroh. Emaknya dia dah pernah umroh dengan anak-anaknya. Cuma ini anak yang paling miskin, yang durhaka nih, diumrohkan dengan emaknya nih, biar kena adik beradiknya, biar sama-sama pernah ke Mekah gitu, ngawankan emak. Yang lain bukan tidak mau, maksud adik beradiknya itu bagus. Ya, dia kata emaknya nih, maksudnya biar dia nih berubah di Mekah, maksudnya gitu. Tapi taunya tambah kurang ajar. Kata emaknya, ya Allah Pak Ustadz, saya harap nih saya umroh dengan anak saya nih, biar anak saya yang ngelayani saya, ya, yang dorong saya. Karena anaknya nih memang ada duit. Jadi kena keluarga adik beradik itu diberi duit untuk duit upah dorong emaknya. Tapi sebenarnya kalau anak yang bagus, ndak usah pakai upah dorong, tinggal minjam kursi dorong di hotel itu kan belum kok banyak, ndak usah bayar, gratis. Dia dorong sendiri. Gimana nikmatnya bawa orang tua? Bapak ibu mungkin lihat video, ada orang India kalau ndak salah ya, emaknya dipekol kan? Dipekol, tawaf, mekol emak, mekol, bukan dorong, mekol. Bahkan ada dari mana? Dari India, Age kalau tidak salah. Dari India tuh dia jalan kaki mekol emaknya untuk pergi haji. Ya, saking sayangnya. Ini tidak mau. Jadi emaknya bilang, saya nih Ustaz, umroh dengan dia nih saya pingin. Dia yang dorong saya, dia yang makan dengan saya, ketika di masjid dia sholat dengan saya. Tapi anak tak peduli. Akhirnya saya nasihati, Pak, tak mempan ya. Sampai balik umroh tak berhasil saya nasihati.
Ya gimana? Kita kan hanya innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ya, kita hanya menyampaikan, tapi yang buka hati, yang beri petunjuk, yang beri hidayah itu Allah. Kita hanya nyampaikan. Makanya, Pak Bu, kunci kesuksesan Bapak Ibu adalah orang tua. Kalau Bapak Ibu ingin sukses, ya, di dunia ekonominya ingin naik berkah, kuncinya satu, jimatnya satu. Hormati orang tua, terutama ibu. Oh, orang tua saya jauh mas, orang tua saya ada di Madura, orang tua saya ada di Ketapang. Gimana cara berbakti? Bisa dengan berdoa. Masih hidup nih orang tuanya. Atau setelah berdoa boleh seminggu sekali ke sebulan sekali telepon orang tua. Zaman sekarang canggih, video call. Bu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Ada rezeki, kirim orang tua. Walaupun orang tua kita udah mampu. Ya, ndak kirim duit, udah cong, tak usah kirim duit cong, aku udah kaya dah, tanah aku puluhan miliar. Ya kirim barang apa, paketkan ke kesenangan orang tua kita. Bisa untuk berbakti pada kedua orang tua. Tapi sebaliknya, kalau kita durhaka ke orang tua, apalagi ibu kita, ndak ada gunanya kita sujud 1000 kali. Ya, sujud tak berhenti-berhenti di masjid ini, ndak ada gunanya kalau kita ndak hormat, apalagi menyakiti hati orang tua kita. Ingat, al jannatu tahta aqdamil ummahat, kata Nabi. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Jangan harap kalian akan masuk surga kalau kalian menyakiti, ya sedikit saja menyakiti hati orang tua, terutama ibu. Jangan harap masuk surga. Jimat kita satu, kuncinya yaitu emak kita. Ya, walaupun emak kita ahli maksiat, kita punya emak ndak sholat, ya, punya emak ndak pernah sholat, punya emak ndak pakai jilbab umpamanya, atau mohon maaf punya emak belum masuk Islam umpamanya. Gimana? Kita wajib hormat. Ya kayak saudara kita nih ya. Ada saudara kita Mehmet, emaknya belum masuk Islam umpamanya. Ada emak kita Islam tapi tak sholat, durhaka, maksiat. Apakah kita wajib hormat? Wajib. Ndak sholat wajib hormat. Cium tangan, cium. Cium kakinya, cium. Siapa tahu gara-gara kita hormat ke orang tua kita, perhatian, nyayangi, cium tangan, cium kaki, siapa tahu dia melihat akhlak kita, oleh Allah dibuka hidayahnya, akhirnya orang tua kita menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Jadi tetap hormati orang tua kita. Terus Anib ni Sa'id, diceritakan dari Abi Sa'id Samrah bin Jundub gal laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gulaman. Kata Samrah sahabat Nabi berkata, dulu ketika aku di masa Nabi, di zaman Nabi aku tuh masih budak-budak kecil, kata aku masih kecil, kata Nabi. Kata Samrah, ketika aku di masa Nabi, di zaman Nabi aku tuh masih kecil. Fakuntu ahfad anhu, aku menghafal dari sahabat-sahabat semua hadis-hadis Nabi. Aku hafal, aku dengarkan. Semua hadis-hadis Nabi, semua perkataan-perkataan Nabi dari sahabat aku dengarkan. Jadi kalau dulu Samron masih kecil Pak, kalau dia ngumpul dengan sahabat, dia budak kecil-kecil kayak gini nih. Ya sahabat-sahabat ngumpul-ngumpul cerita tentang akhlak Nabi apa, dengarkan. Terus, ya. Fama yamna'ni minal qaul illa an hauna rijalan hum asannu minni. Tapi aku dulu, kalau aku ngumpulkan orang tua, aku tak berani ngomong, kata dia. Ya. Aku tak berani ngomong. Kata siapa? Kata si Samro ini. Kenapa? Karena ada orang yang lebih tua dari aku. Bukan kayak budak kecil sekarang. Budak kecil sekarang kalau mengumpulkan orang tua, dia malah berani nyeletuk. Ini kadang-kadang ada budak suka nyeletuk, Pak. Saya punya santri ini ada. Kalau kita ngajar, ya, terutama santri baru. Kita cerita nih. Ya, kita cerita mama tentang Nabi. Ya, kita belum cerita dia nyambung, Pak. Oh iya Mas, nanti gini ceritanya. Ini kau nih. Akhirnya saya gini ya. Kau maju sini, kau cerita. Tak berani dia. Takut. Ya, ini tak boleh. Nyeletuk enggak bagus. Ya, ada orang tua ngomong, kita nyeletuk. Ya, motong omongan orang tua. Ini tak boleh, tak bagus. Bukan akhlak muslim. Terus disebutkan juga dalam hadis yang lain. Inna min ijlalillah ikrami dzasyaibal muslim. Sesungguhnya termasuk kehormatan Allah yaitu memuliakan orang yang lebih tua, orang tua al-muslim yang muslim, wa hamilil Quran, orang yang pinter Al-Quran, ya, wal jafi anhu, dan tidak mengabaikan Al-Quran, wa ikrami dzsultan al-muqsid. Juga termasuk ya perintah-perintah Allah, kita dianjurkan pertama memuliakan orang yang lebih tua dari kita.
yang lebih tua. Ya. Yang kedua, dianjurkan untuk memuliakan apa? Orang yang pandai Al-Quran. Orang yang hafal Quran itu kita muliakan. Juga tidak kalah penting. Di sini kata Nabi Muhammad, ikramu dis sultan al-muqsid. Kita dianjurkan untuk memuliakan pemerintah yang adil. Ingat, dianjurkan untuk memuliakan pemerintah yang adil. Kalau yang tidak adil, tidak usah. Oh, ada pejabat datang ke sini, dia tidak adil, rakyatnya banyak yang miskin, masih banyak pengemis-pengemis di mana-mana, banyak rumah yang masih jelek, banyak rakyat yang kelaparan. Dia datang ke sini, tidak usah muliakan, karena kau tak adil. Kau enak datang pakai mobil Alphard, dikawal, rumah kau tingkat 5, gaji kau 100 juta, tanah kau di mana-mana, rakyat kau miskin, rakyat kau kelaparan. Untuk apa aku nak muliakan kau? Tidak usah, kata Nabi. Kata Nabi, yang perlu dimuliakan siapa? Ikramu dis sultan al-muqsid, muliakan pemimpin, pejabat, pemerintah yang adil. Yang adil bagaimana? Lihat sini, yang adil. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat, sekarang lihat pejabat-pejabat pemerintah sekarang adil atau tidak? Sama tidak ekonomi di sini nih? Tidak ada, tidak sama. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Andaikan di sini mau adil, ya, yang kaya, yang muslim kaya diwajibkan bayar zakat mal, diambil zakatnya, ya, diambil zakatnya semua. Wah, insya Allah tidak ada orang miskin di sini. Kaya kita Indonesia ini kaya. Arab Saudi kalah. Kalau betul-betul dikelola betul, tidak ada apa, betul-betul berlaku adil negara kita nih, tidak ada orang miskin di Indonesia nih, kaya semua. Sampai-sampai kalau saya di Mekah, dulu saya mondok di Yaman, orang Arab semua bilang Indonesia adalah surga dunia, Indonesia adalah negara kaya, cuma tidak dikelola dengan baik. Kaya, cuma duitnya hanya masuk ke beberapa orang, ya, tak jatuh. Ya, contoh kalau tidak percaya, kita dapat bantuan jalan. Bantuan jalan gang nih, bantuannya 100 juta, kan? Tertulis 100 juta. Disunat dari atas 10 juta, sisa 90. Disunat agak di daerah 10 juta, sisa 80. Disunat agak kena Pak RT 10 juta, sisa 70. Kena pemborong disunat agak 10, sisa 60. Kena warga disunat agak 10, sisa 50. Makanya nanti yang tukang sunat kena malaikat disunat nanti itu. Kenapa jalan di sini cepat hancur? Kan heran Pak ya. Di gang saya tuh, kan dulu semen bagus, udah semen datang. Ada orang datang ke rumah, ini Pak Ustadz mau saya aspal. Ini pejabat nih, mau saya aspal. Oh silakan. Di aspal, anggaran tak salah 200 juta. Ya, padahal saya tanya pemborong tuh tak nyampe 100 tuh sebenarnya ya. Di aspal lah, cantik di aspal. Ya, Masya Allah, alhamdulillah saya bersyukur, makasih aspal. Dapat setahun aspalnya hilang. Hilang, sampai sekarang hilang aspalnya, tidak tahu kemana. Lari nih. Balik agak semen. Kok bisa hilang Pak ya? Sebenarnya kalau betul-betul gang-gang nih Pak, yang di aspal, yang di semen, betul-betul sesuai anggaran 100 juta, turunkan 100 juta, mulus. 10 tahun mulus. Kenapa sekarang banyak jalan hancur? Karena sekarang ini banyak bukan pemborong tapi pembohong. Banyak sekarang ini bukan menutup lubang yang bukan menutup jalan yang berlubang, tapi menutup jalan yang berlubang. Bukan menutup jalan yang berlubang, tapi menutup lubang yang berjalan. Tahu? Banyak yang maksiat, bukan pemborong, pembohong. Ya, masa 100 juta ujung-ujung nyampe ke gang 40 juta, kemana duit itu disunat? Hati-hati aku udah malaikat nanti disunat. Udah masuk waktu Isya. Ya, baiklah, kita sampai sini. Mudah-mudahan ini tidak nyampe pelajaran fikih. Insyaallah nanti malam yang akan datang, malam Selasa akan datang kita insyaallah akan melanjutkan pelajaran fikih.